mengundang putra-putri terbaik bangsa yang memiliki minat bakat dan panggilan jiwa menjadi guru untuk mengikuti seleksi calon mahasiswa program pendidikan profesi guru PPG Prajabatan tahun 2024. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin akan memberikan informasi terkait pembukaan PPG Prajabatan tahun 2024. Nah, ini adalah kabar gembira bagi teman-teman yang ingin menjadi calon guru ya. Jadi, teman-teman PPG Kemdikbud ini hari ini merilis sebuah berita ya terkait pembukaan PPG Prajabatan. Nah, ini akan Mimin bahas. Nah, teman-teman silakan akses situsnya di ppgkemdikbud.go.id ya. Ini teman-teman dari GTK. Lampirannya adalah seperti ini, teman-teman bisa download filenya ya. Dan ini sudah Mimin downloadkan. Ini adalah pengumumannya ya. Jadi ini adalah surat edarannya. Pengumuman nomor 1643 ini ya. Dalam rangka percepatan pemenuhan kebutuhan guru pada beberapa bidang studi pada jenjang sekolah dasar dan menengah, Dijen GTK ya, Kemdikbud mengundang putra-putri terbaik bangsa yang memiliki minat bakat dan panggilan jiwa menjadi guru untuk mengikuti seleksi calon mahasiswa program pendidikan profesi guru PPG Prajabatan tahun 2024. Kemudian jika kita mengacu kepada pendaftaran ASN P3K prioritas 4 di tahun kemarin ya, jadi memang untuk teman-teman yang lulusan PPG Prajabatan ini memang diproyeksikan untuk menjadi ASN ya, untuk mengisi kekosongan yang di mana tahun kemarin itu digunakan untuk menjadi ASN P3K, di mana tahun kemarin itu peserta yang lulus itu cukup banyak ya, sebanyak 15.721 yang teman-teman lulusan PPG Prajab yang sudah diangkat menjadi ASN P3K untuk formasi tahun 2024 ini ya. Tahun anggaran 2023 kemarin tapi diangkat di tahun 2024 ini maksud Mimin. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa teman-teman dari PPG Prajab ini memang lumayan terpakai ya maksud Mimin di tahun kemarin itu bisa terisi cukup banyak. Nah, kemudian pemerintah itu di tahun ini ya, ini adalah sebaran kelulusannya ya. Kemudian untuk di tahun 2024 ini kan memang tidak ada untuk perekrutan CPNS ya. Jadi memang teman-teman lulusan PPG itu mungkin hanya bisa mengisi di posisi ASN P3K ya. Tapi nanti di tahun 2025 ya seperti yang disampaikan oleh Bu Dijen GTK ya, Bu Nunuk Surani bahwa untuk di tahun 2025, formasi itu nanti akan diisi dari teman-teman lulusan PPG Prajab tentunya ya. Jadi untuk gambaran perekrutan guru baru nanti ke depannya ya, perekrutan guru baru itu adalah guru yang berserdik. Nah, salah satunya adalah dari PPG ya, PPG Prajab tentunya ya. Nah, kalau teman-teman lihat sebelum tahun 2022, PPG Prajab itu sebanyak 30.898 ya. Kemudian ini ada PPG Daljab, kemudian ini ada non ASN. Nah, kemudian di tahun ini ya, mulai dari 2022 sampai 2024 itu akan diproyeksikan 73.769 ya. Inilah yang nanti akan mengisi kekosongan guru-guru yang akan dipensiun atau akan purna tugas ya di tahun 2025 ke atas dengan total 61.937 ya. Jadi nanti memang yang akan mengisi ini ya setelah 2022 berarti mulai dari 2024 ke atas ini nantinya ya tentunya karena sudah berjalan itu akan diambil dari teman-teman lulusan PPG Prajab ya untuk mengisi formasi guru gitu ya karena memang nanti akan yang berserdik seperti ini. Nah, kembali lagi ke sini ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengikuti PPG Prajab ada beberapa persyaratan. Yang pertama adalah warga negara Indonesia, tidak terdaftar sebagai guru kepala sekolah pada data pokok pendidikan atau Dapodik. Nah, maksudnya adalah teman-teman ini memang fresh graduate ya yang memang belum terdata di Dapodik atau sebelumnya belum pernah mengajar. Nah, inilah salah satu bedanya dengan Daljab ya. Kalau PPG Daljab kan guru yang sudah mengajar ya. Tapi kalau teman-teman ini yang untuk PPG Prajab itu memang belum pernah masuk ke Dapodik atau belum terdaftar pada Dapodik. Berusia paling tinggi 32 tahun ya pada 30 Desember tahun pendaftaran. Di tahun ini memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 ya atau D4 S1 atau setara D4 yang terdaftar pada PDDikti ya atau terdata pada basis unit data penyetaraan ijazah luar negeri. Jika teman-teman itu adalah lulusan dari luar negeri.
Memiliki IPK paling rendah 3 ya IPK-nya, kemudian memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani saat lapor diri nanti, memiliki surat keterangan berkelakuan baik ya, ini setelah dinyatakan lulus dan lapor diri ya, memiliki surat keterangan bebas nafsah, gini juga fakta integritas, kemudian mengikuti tahapan seleksi yaitu seleksi administrasi, tes substantif dan tes wawancara ya. Nah, kemudian ini adalah bidang studi PPG yang dibuka untuk PPG Prajabatan tahun 2024. Sesuai dengan data kebutuhan guru tahun 2025, nah ini yang tadi sempat kita bahas filenya, ya sudah Mimin pernah share ini ya, teman-teman silahkan download nanti. Yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, maka bidang studi PPG Prajabatan tahun 2024 yang dibuka sebagai berikut ya, teman-teman bisa lihat. Sini ada bidang studi pelajaran umum, ini ada sampai dengan 23. Kemudian ini bidang studi kejuruan bagi teman-teman yang memang mengajar di vokasi ya, atau kita kenal dengan SMK ya. Nah, ini ada sebanyak 27 ya, ada 27 yang bisa teman-teman ambil ya untuk bidang studinya. Berarti 27 tambah 23 ada 50 ya. Kemudian masa, lokasi, dan biaya pendidikan PPG Prajabatan tahun 2024. Perkuliahan PPG Prajabatan dilaksanakan selama 2 semester ya di LPTK penyelenggara PPG sesuai provinsi yang dipilih calon mahasiswa. Sebagai preferensi, lokasi pengabdian. Biaya pendidikan untuk setiap semester sebesar, nah ini ya, sebesar 8,5 juta ya. Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi dan ditetapkan sebagai mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2024 akan memperoleh beasiswa untuk bentuk biaya pendidikan sebesar 17 juta rupiah untuk mengikuti perkuliahan selama 2 semester atau selama 1 tahun. Jadi ini akan mendapatkan beasiswa tentunya ya. Kemudian tahapan seleksi yang pertama itu adalah tahap 1, seleksi administrasi, yaitu untuk menyeleksi berkas dan persyaratan administrasi yang dilakukan secara daring atau online melalui aplikasi SIM PKB ya, Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Nanti kita bahas. Kemudian tahap kedua, tes substantif meliputi tes penguasaan bidang dan tes kemampuan dasar literasi dan numerasi yang dilaksanakan secara luring ya di TUK ya, tempat uji kompetensi yang ditunjuk nantinya ya. Ini menggunakan CAT ANBK. Kemudian tahap ketiga, tes wawancara untuk menggali kompetensi profesional dan personal calon mahasiswa yang dilaksanakan secara daring atau online melalui media platform virtual meeting. Ini bisa Zoom atau Google Meet ya. Tahapan seleksi bersifat sekuensial sehingga jika dinyatakan tidak lulus pada satu tahap maka tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Maksudnya ketika teman-teman seleksi administrasi gagal, berarti ya ini berakhir di sini ya, karena sekuensial ya, berkelanjutan. Atau tes 1 lulus, tes 2 lulus, tapi tes 3 gagal misalnya ya. Biaya pendaftaran seleksi tahap 1 dan 2 sebesar Rp200.000 ya, Rp200.000 yang ditanggung oleh calon mahasiswa. Jadi biaya awal yang harus dikeluarkan itu adalah untuk biaya di tahap pendaftaran ini ya. Kemudian untuk biaya berikutnya itu mendapatkan subsidi. Kemudian yang penting tata cara pendaftaran dan seleksi ya. Sistem pendaftaran akan efektif dibuka pada tanggal 4 April 2024 pukul 20.00 malam ini ya. Adapun tata pendaftarannya sebagai berikut. Pendaftar wajib memiliki alamat pos elektronik, email ya, surat elektronik yang aktif dan nomor seluler handphone yang aktif juga yang terkoneksi dengan WhatsApp untuk kepentingan nanti ya. Kemudian pendaftar mengakses halaman PPG ini ya, lalu klik menu daftar. Kemudian pendaftar membuat akun pendaftaran aplikasi SIM PKB menggunakan email yang aktif. Kemudian pendaftar akan menerima email yang bersih tautan konfirmasi pendaftaran. Klik tautan untuk melanjutkan pendaftaran. Nah, ini nanti akan Mimin bahas ya. Ini akan kita bahas. Nanti teman-teman daftarnya silahkan buka di situs PPG ini ya. Kemudian teman-teman pilih, cukup klik saja ya. Nanti akan muncul daftar sebagai peserta ya. Nanti teman-teman silahkan daftar ini. Nah, untuk panduan ini nanti akan kita buatkan di video berikutnya ya. Mimin akan bahas di video berikutnya. Nah, ini adalah file yang teman-teman bisa lihat. Kemudian ini ada jadwal schedule-nya ya, pendaftarannya sampai dengan 15 Mei 2024. Kemudian ini diikuti dengan linearitas ya. Jadi teman-teman yang ingin mendaftar itu teman-teman bisa menyesuaikan ya dengan ijazah yang teman-teman miliki ya. Misalnya kalau teman-teman itu di SMK ya, misalnya Mimin ambil untuk teman-teman SMK ya. Nah, kalau teman-teman itu adalah ingin mengajar di SMK agribisnis ternak misalnya ya, teman-teman bisa linear dengan ijazah apa. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya ijazah yang teman-teman miliki.
Atau misalnya teman-teman yang ingin mengajar ke pengembangan perangkat lunak dan GIM ya. Ini teman-teman kenal dengan kemarin itu adalah RPL ya, rekayasa perangkat lunak. Jadi kalau teman-teman saat ini lulusan S1 atau D4 dari pendidikan ilmu komputer, kemudian dari teman-teman pendidikan vokasional informatika, kemudian informatika, ini ya ilmu sistem informasi. Nah, ini banyak nih ya. Termasuk teknik informatika yang mungkin banyak ya. Jadi teman-teman itu bisa mengambil bidang studi adalah pengembangan perangkat lunak dan GIM ya. Jadi ini adalah informasi teman-teman bisa pantau ya. Untuk PPG ini teman-teman bisa pantau dari IG-nya resminya ya dari teman-teman PPG Kemdikbud. Nah, ini ada penjelasannya. PPG Prajabatan adalah program pendidikan diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan dan kependidikan yang memiliki bakat menjadi guru ya. Jadi ini sejelas. Teman-teman silakan pantau saja. Jika teman-teman ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Semoga informasi dari Mimin